KBR Prime, podcast for curious mind. Kenapa ya pemerintah kita selalu penanganannya adalah apapun masalahnya udahlah bikin mereka tetap ada di situasi yang sama gitu, ngasih bansos. Jadi emang tipikal kita tuh ngasih sesuatu tuh kayak yaudah kita biasin mereka ngasih ikan terus menerus gitu-gitu sampai akhirnya ketika mereka butuh gak ada, akhirnya mereka ketergantungan sama kita gitu. Jadi ya emang mempertahankan kebodohan itu gitu loh. Hai Sapieners, balik lagi dengan Eki Priagung dan suara yang mungkin lebih familiar karena kemarin sempat gak ada digantiin sama Fidel ya. Aika. Ya, akhirnya kita kembali lagi di FOMO Sapiens. Ketemu lagi kita Sapieners. Oh, suara lu kayaknya lagi itu banget ya, cerah-cerahnya banget, kayak terbebas dari beban-beban hidup sementara waktu terus balik lagi kerja gitu. Jadi masih ada rasa healing-healingnya gitu. Masih ada rasa chill-chillnya gitu lah ya. Gimana gitu liburan lo nih? Enak banget. Wih, langsung enak banget. Lu kan enggak. Ya. Apalagi di luar Indo sih. Jadi lu bisa ngerasain, oh dunia tuh kalau seumpama gak ada pemerintahan ya yang itu terus lu bahas gitu. Karena biar ganti pemerintahan gitu ya. Biar berasa oke gini loh kalau misalnya ada pemerintahan yang lain gitu. Iya, jadi lu punya pembanding. Oh, lu kemarin kemana? Kamboja. Di Kamboja. Oh, kayaknya kan Kamboja. Oh, ternyata Indonesia gak buruk-buruk banget. Iya, misalnya bisa ternyata gitu. ada ini ya gitu, ada bedanya gitu. Tapi kayaknya lebih enakan di Kamboja ya kalau dari cerita sejauh ini ya. Maaf harus oper kalau yang itu ya gitu. Iya betul lah ya. Pemerintah tuh kan pasti beda-beda ya. Di Indonesia kayak gini misalnya ada pemberlakuan apa. Nah kalau yang baru-baru tuh kan yang lagi banyak dapat sorotan tuh kayak di Thailand kan. Ya, di Thailand lagi rame banget nih karena Thailand resmi melegalkan pernikahan sesama jenis ya. Jadi adalah negara pertama ini di ASEAN yang akhirnya melegalkan nikah sesama jenis. Menarik dari Thailand tuh kayak dia di antara negara-negara Asia Tenggara tuh kayaknya paling progresif gak sih? Iya, gue sebagai orang yang punya salah satu anggota dari klub pelangi ini ya di keluarga. Bokap saya sendiri yang gue juga fan-fan aja. Gue pengen bilang gitu, Bapak gak pengen ke Thailand aja gitu. Udah deket loh, gak terlalu jauh, harus ke Nepal kan terakhir 2023 ya. Apa ke Belanda gitu, ke Jerman gitu atau kemana gitu kan. Iya, jadi kan sekarang tagar-tagar di Thailand tuh yang lagi rame Love Always Win gitu. Kalau di sini kan dinasti yang always win. Sejauh ini, tapi itu kan kenyataannya ya, itu faktanya ya. Iya, kan dinasti kan nggak ada yang salah kan, kemarin dibilang jauh nggak ada yang salah. Mungkin kan tadi ngomongin etik kan yang itu yang beda, kita yang nggak ngomongin. Tapi ya masalah dinasti nggak salah. Yang salah di dalam-dalamnya mungkin ada apa keserakahannya itu yang salah. Putusan di Thailand itu awalnya emang belum sampai ke parlemen dan akhirnya di bulan Juni yang sebagai Pride Month ya. Pride Month. Iya, ini tuh dibawa ke parlemen dan ada 130 suara dan 4 yang masih menolak lah ceritanya gitu. Ya. Nah, kalau kemarin tuh yang waktu mau program makan gratis kan studi banding kemana, ke luar negeri gitu kan, ngelihat di negara mana bahwa di sana kayak gini nih program makan gratisnya. Nah kenapa tidak gitu kan, ada studi banding juga gitu yang bisa dilihat gitu. Apalagi ini kan Thailand deket, nggak perlu ke Eropa, studi bandingnya jauh-jauh, ngabisin duit negara ya kan. Bu Aika, masalah kita masih di beda agama sih. Beda agama aja belum selesai, gimana masalah sesama jenis bisa masuk? Kapan ya kalau begitu ya? Sebenarnya bukan sesuatu yang baru kalau buat Indonesia juga nih. Sebenarnya suku yang salah satu dianggap berjasa buat adanya Indonesia kan selain Jawa dan Sumatera, suku Bugis. Dan di suku Bugis itu kayak dia mempercayai 5 sistem gender. Iya betul. Ya kan? Jadi seumpama lo mengacu sama hal-hal yang mengakar sama kebudayaan Nusantara, ternyata budaya-budaya kita tidak sepenuhnya menolak hal-hal yang berbau pelangi. Jadi silakan dicerita sendiri. Anyway, kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Eki. Dan saya Aika. Ini ada lagi nih kabar yang tiap minggunya biasanya bikin lo geram, Kaika. Apalagi? Karena pemerintah selalu bikin keputusan yang wadidaw. Dia apalagi sih kali ini oknum sih. Mereka aja lah karena banyak nih. Iya benar. Mereka katanya mencetuskan akan memberikan bansos kepada pemain judi online. Udah direvisi. Bukan direvisi. Pemain. Gara-gara bikin heboh kan. Oh gitu. Aku udah denger yang itu. Terus gara-gara ini mau ngasih bansos nih pemerintah
pemerintah buat awalnya ngomong gitu, tapi terus direvisi bahwa yang sebenarnya adalah korban judi online. Oh, gitu. korban. Oh, kalau main tuh kesannya kayak ini tambahan lagi buat biar nggak rungkat dah, balik lagi. Buat modal lagi, ternyata korban. Kalau contohnya misalnya kayak ada beberapa kasus yang mungkin Sapieners juga pada ngikutin gitu ya, kayak misalnya suami kejerat judi online gitu kan, terus istri sama anaknya dirugikan. Nah, yang bakal dapat bansos tuh rencananya keluarganya gitu. Jadi bukan si pelaku. Jadi pelaku ini bakal ditindak pidana gitu lah. Ya, walaupun sebenarnya emang orang-orang yang main judi online itu kayaknya lebih baik dikasih bansos. Sekarang kalau dikasih tahu dia ngeyel. Kenapa ya pemerintah kita selalu penanganannya adalah apapun masalahnya udahlah bikin mereka tetap ada di situasi yang sama gitu. Ngasih bansos. Jadi emang tipikal kita tuh ngasih sesuatu tuh kayak yaudah kita biasin mereka ngasih ikan terus menerus gitu-gitu sampai akhirnya ketika mereka butuh gak ada, akhirnya mereka ketergantungan sama kita gitu. Jadi ya emang mempertahankan kebodohan itu gitu loh. Gak pernah gitu kepikiran ngasih pancing biar mereka belajar sendiri nyari ikan gitu. Itu kayak sengaja ngasih senjata aja gak sih? Kayak misalnya ya udah nih biar besok-besok kalau misalnya lu dikit-dikit ngasih bansos, dikit-dikit ngasih bansos. Ya kalau besok bikin kebijakan yang aneh-aneh kan gak bakal ada yang protes. Kan mungkin gini kayak demografi kita kebanyakan orang-orang yang menengah ke bawah, walaupun secara BPS datanya diperkecil tuh. Jadi kesannya orang miskin sedikit sekali gitu tapi ya. kenyataan di lapangan itu sangat-sangat banyak. Oke, itu yang kita percayalah. Jadi pemerintah tahu suara terbesar kan orang-orang itu. Jadi kita pakai sistem Santa Claus aja gitu. Karena kalau kita mau menyentuh sampai ke orang-orang middle class, wah itu lebih sedikit sekali, sangat-sangat tidak worth it gitu. Jadi orang-orang middle class ini yang selalu kejepit. Gue tuh dulu selalu kasihan sama orang miskin, tapi sekarang gue kasihan sama diri gue sendiri karena kayak yang sering kejepit, kita yang dipotong, kita yang nggak dapat apa-apa, terus yang di atas kaya raya, yang di bawah makin setidaknya mereka kayak tenang, pemerintahan kita Pak Jokowi itu baik sekali loh, memberikan bansos kemarin semenjak pemilu sampai sekarang gitu. Bahkan ketika kalian main judi online dan jadi korban kayak kita juga bisa ngeliat perspektif ini nggak sih, kayak bansos kan dikelolanya sama pemerintah juga ya. Kita udah punya kan? Iya kan? Kan pemerintah juga beberapa kali melihat bansos sebagai peluang untuk dipotong beberapa persen masuk ke kantong mereka. Dan dikorupsi juga gitu kan. Jadi kayak ini kayak ngasih celah, udah tahu bahwa bansos nih rawan dikorupsi ya kan. Dan rawan gak tepat sasaran juga nih gitu. Tapi gak belajar dari situ juga, tapi malah mau dikasih ruang baru lagi gitu buat itu. Jadi gue gak paham sih sebenarnya kalau dibilang kita pengen mengentaskan judi online yang sekarang udah kayaknya Satgas Judi Online udah dibentuk, terus kesannya udah makin ngegas gitu kan. Apalagi dengan temuan-temuannya yang ada 5.000 rekening yang terafiliasi dengan judi online gitu-gitu. Alirannya sampai ke lebih dari 20 negara gitu-gitu kan. Jadi kayak judi online tuh udah jadi problem yang sangat serius kan di kita gitu. Tapi kok penanganannya jadinya begini ya guys gitu, kayak ya udah nih nanti korbannya dikasih bansos. Oke lah gitu, orang mencegah kemiskinan baru. Tapi kan apa iya begitu? Iya, dan ini katanya Satgas akan berlaku selama 6 bulan kan, dari 14 Juni sampai 31 Desember. Magang nih ceritanya jadi. Bisa kita lihat aja nanti nih selama 6 bulan apa yang berubah. Lagi-lagi kalau apapun yang dikerjakan sama Pak Jokowi, kalau bisa ekspektasinya dibalik aja, karena yang keluar dari mulutnya biasa suka kebalikannya. Kita juga ya Allah, makanya kayak tadi yang lu bilang bahwa judi online masalahnya serius banget, tapi ternyata pas dicek itu masuk ke 20 negara, ada 5.000 rekening yang wah, berarti kan sebenarnya ini bukan lagi tentang masalah satu pengusaha dan lain, tapi ini udah urusan negara antar negara gitu. Jadi apakah Indonesia kuat gitu di geopolitiknya untuk memberangus ini gitu? Apa jangan-jangan sebenarnya kayak yang kemarin tuh ada beberapa ini gue bilangnya aparat aja ya, yang ternyata terlibat bisnis judi online juga. Iya benar. Judi online itu udah nggak hanya merambah ke masyarakat sipil aja gitu, tapi juga bahkan sampai ke aparat-aparat ya kan, itu juga main gitu. Satu juga yang temuan yang menarik nih dan terbaru dari Satgas Pemberantasan Judi Online tuh ya. Jadi Ki, 2,3 juta warga Indonesia itu main judi online. 2,3 juta orang Indonesia, dan 80.000 diantaranya anak berusia
berusia di bawah 10 tahun, lo bayangin. Wow. Mereka benar-benar udah tahu HP di bawah 10 tahun tapi buat main judi online. Gue jadi agak mikir sebenarnya bansos apakah tepat apa enggak nih dijadikan solusi gitu untuk membantu korban. Jadi pemain judi online kayak tadi kan 80.000 itu anak usia di bawah 10 tahun. Yeah. Pemain judi online usia 10 sampai 20 tahun itu 440.000 orang. Nah 21 sampai 30 tahun itu 500 ribuan orang. Jadi masyarakat yang main judi online itu rata-rata berasal dari kalangan menengah ke bawah dengan nilai transaksi sekali main judol itu 10.000 sampai 100.000 rupiah. Gue kira kan link-link yang pakai apa gitu yang nama-namanya aneh gitu-gitu biasa masuk di Instastory biasa. Itu gue pikir masuknya sesulit itu gitu loh Kak. Ternyata anak kecil pun udah bisa ngakses. Ya anak kecil sekarang udah main handphone kan. Ya maksud gue tapi maksudnya kayak itu ribet gitu. Ternyata gak seribet itu ya berarti. Gue gak pernah main itu. Gue cuma ngeliatin orang-orang di sekitar gue kayak oh ternyata segampang ini ya. Apa yang dikerjakan sama polisi-polisi cyber itu. Udah diketahui nih datanya misalnya kayak judi online tuh masuknya tuh iklannya paling banyak lewat Instagram gitu kan. Instagram sama YouTube. Ya udah gitu kenapa gak atau collab yang lebih serius gitu dengan platform sosmed itu untuk nih kalau ada yang memang terindikasi ya di blok atau apalah gitu kan. Gue pribadi suka kayak ngeliat kalau ada orang-orang di sekitar gue di Instastory terus kayak tiba-tiba link gacor gitu-gitu gue langsung DM karena gue tahu betapa orang-orang di sekitar gue tuh jadi korbannya gitu karena dampaknya gitu karena serbuan-serbuan offering semacam itu. Kayaknya kalau gue sendiri gini doang gak guna deh gitu. Maksud gue perlu masif dari pemerintah emang mau serius apa. Tapi momen ini juga kayaknya momen yang bikin salah satu seniman tetap happy ya karena karya dia tetap jadi legendaris gitu, yaitu karya Bang Rhoma Irama. Judi menjanjikan kemenangan. Wah ternyata lagu gue masih relate ya. Bayangkan sebuah petirahan angker, hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan, sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Kalau tadi kan ngomongin judi online tuh, wah orang-orang yang pengen dirangkul pemerintah, tapi kita malah kok gitu sih cara ngerangkulnya. Nah kali ini nih yang juga menarik karena sebenarnya ini yang lebih butuh untuk dirangkul. Jadi berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri hingga akhir 2022 terdapat 117.442 penganut aliran kepercayaan di Indonesia atau setara dengan 0,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Wah, kebayang gak sih maksudnya kayak ternyata ada agama yang di luar dari 5 agama yang diakui di Indonesia. Nah ya ada 6 agama gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar Sunda Wiwitan, Kejawen, Karingan gitu kan, atau Merapu gitu-gitu. Kayak agama-agama lokal yang memang udah ada dari sejak zaman dahulu kala. Bahkan sebelum ada agama-agama yang acknowledge religion yang ada sekarang gitu. Dan ternyata ini tuh masih banyak banget penghayat gitu. Jadi penghayat kepercayaan. Nah, lo pernah gak sih Ki ngerasain jadi bagian dari minoritas? Wah gitu? Selalu lah. Dulu kayak zaman gue belum ada sosmed, broken home itu sesuatu yang memalukan ya gitu. Karena semua orang punya keluarga, jadi gak ada yang cerai ya. Mungkin karena belum cerita aja mungkin. Jadi kayak rasanya kayak minoritas. Jadi kebayang gak sih lo, kita beda sendiri, terus habis itu kita gak ada yang ngasih pengertian buat kita. Kayak kebayang gak sih ini yang gue pikirin ya, penghayat kepercayaan ini gimana kalau mereka akhirnya ngurusin data kependudukannya mereka, terus ditanya, mas agamanya Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik? Oh bukan 6 diantaranya. Saya Sunda Wiwitan. Wah gak ada di data mah, gak ada Sunda Wiwitan. Ditaruh di Islam aja, oh gak mau saya Sunda Wiwitan. Kayak gak bisa tapi gak ada di data. Ini kita cuma ada Islam ini. Gue kebayang itu lah dia pertama kayak kenapa gue harus ngikutin data yang baru muncul gak lebih dari ya negara ini berdiri. Gue ini tuh udah turun-temurun dari gue. Bisa kayak kebayang gak sih lo? Itu jadi salah satu problem ketika para penghayat kepercayaan itu tidak mendapatkan atau tidak diakui hak-haknya setara dengan warga negara, ya gak sih? Dan kayak misalnya yang pada misalnya
menjalani dunia pendidikan, misalnya anak-anak yang pada sekolah itu kan kadang-kadang bingung juga kalau masuk kelas agama mana gitu. Betul. Sementara yang dianutnya nggak ada gitu, misalnya nggak diajarkan di sekolah misalnya gitu kan. Jadi minoritas aja di negara ini kan punya banyak tantangan ya, apalagi menjadi penghayat kepercayaan gitu. Kayak tantangannya tuh masih ada nggak sih sebenarnya sekarang, dan kalau kita lihat jumlahnya juga banyak banget dan menyebar di seluruh Indonesia gitu kan. Paling banyak kayak ada di NTT, di Sulawesi Selatan ada, Kalimantan Selatan ada, Maluku ada gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget sebenarnya gitu. Sempat waktu itu ada putusan MK kan waktu itu tahun 2016 atau 2017 gitulah, yang mengabulkan gugatan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap kewajiban negara untuk mengakui dan menulis tidak lagi mengosongkan kolom agama pada KTP yang dimiliki oleh si penghayat kepercayaan. Jadi mereka tuh bisa kayak nulis di dalamnya tuh bahwa penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu, ditulis di KTP-nya. Oh, jadi biar gitu. tetap Pancasilais lah gitu. Ada isinya. Jadi kayak nggak usah disebut label agamanya apa, tapi tulisannya penghayat lalalala tadi. Jadi itu walaupun secara identitas keberadaannya sudah diakui, tapi yang pasti kan edukasi lebih lanjut pada masyarakat luas soal keberadaan para penghayat ini pastinya penting banget gitu. Betul. Ya supaya nggak ada lagi nih diskriminasi yang diterima oleh para penghayat. Nah, kita bakal ngobrol nih sama Sekjen Puan Hayati, Rela Susanti. Iya. Ini boleh cerita singkat Bu soal Puan Hayati ini seperti apa sepak terjangnya? Puan Hayati itu perempuan penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Nah, Puan Hayati sendiri merupakan organisasi sayap dari organisasi induk kami, Majelis Luhur Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI. MLKI ini mewadahi seluruh organisasi kepercayaan yang ada di Indonesia yang jumlahnya ada sekitar 170-an satu Indonesia. Puan Hayati sendiri dikukuhkan pada tahun 2017. Bu, ini kan kalau kita lihat dalam eksistensinya penghayat kepercayaan, masih ada nggak sih stigma negatif gitu soal penghayat kepercayaan, dan gimana nih meluruskannya? Stigma negatif masih ada. Masalah-masalah yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan itu masih real terjadi. Contoh kasus, saya di Kota Bandung, isu perundungan terhadap yang menimpa siswa penghayat kepercayaan itu masih ada, masih terjadi. Itu artinya masih banyak masyarakat yang belum punya perspektif keberagaman. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal apa itu penghayat kepercayaan. Nah, ini menjadi stigma negatif bagi kami bahwa yang menganut agama kepercayaan itu notabene tidak beragama, animisme, musyrik, syirik, seperti itu. Jadi itu masih menempel. Makanya masih terjadi perundungan-perundungan terhadap siswa-siswa penghayat kepercayaan di sekolah-sekolah. Bagaimana meluruskannya? Saya melakukan sosialisasi edukasi ke sekolah-sekolah. Karena saya sendiri, selain pengurus Puan Hayati, saya sendiri sebagai guru pendidikan kepercayaan yang mengajar kelas 12. Dan ketika ada siswa yang mengalami perundungan, saya datangi sekolahnya, saya edukasi bahwa ada penganut kepercayaan yang seperti kami, dan siswa-siswa yang sekolah di sekolah itu adalah siswa kepercayaan yang tidak sama dengan siswa muslim atau siswa agama lain gitu, dan ini minta diperlakukan sama dengan siswa lain. Meski udah mungkin dari tahun 2016 ya gitu, 2017 ya 2017 kayak Mahkamah Konstitusi juga ngerilisin buat penghayat kepercayaan ini dianggap statusnya setara sama warga negara di Indonesia nih. Tadi selain cerita tentang mungkin tadi yang di sekolah, ada lagi nggak sih realita-realita di lapangan Bu yang ternyata masih belum berbanding lurus sama Mahkamah Konstitusi yang udah bikin ini semua jadi setara gitu? Tidak bisa dipungkiri, memang keputusan MK yang keluar di 2017 itu sudah banyak memberikan pengaruh positif, dampak positif bagi penghayat kepercayaan ya. Salah satunya kita bisa mencantumkan anbinduk para penghayat itu di KTP, di KK, kemudian kita juga bisa melangsungkan perkawinan secara adat dengan pemuka penghayat di situ sebagai KUA-nya kalau misalnya di Islam gitu ya. Jadi sudah tidak ada masalah untuk proses anbinduk, tetapi kenyataan di lapangan memang masih banyak kendala tuh di sistem administrasi pemerintah. Di semua instansi itu misalkan format-format isian untuk masuk ke perguruan tinggi, perbankan, kesehatan itu masih belum mengakomodir di kolom agamanya ya. Belum mengakomodir pilihan untuk kami penghayat kepercayaan.
ada beberapa instansi yang hanya mencantumkan 6 agama. Itu menurut kami masih mendiskriminasi kami karena memang kami tidak bisa memilih di situ harus memilih apa karena pilihannya cuma 6. Nah, masih banyak berkas-berkas administrasi di instansi-instansi itu yang belum mengakomodir agama kami. Itu yang masih menjadi kendala. Tapi upaya apa sebenarnya yang kemudian harusnya nih Bu dilakukan oleh pemerintah gitu ya supaya para penghayat kepercayaan ini juga mendapatkan hak-haknya gitu sebagai warga negara? Tentunya upaya pemerintah sejauh ini sudah banyak melakukan sosialisasi, edukasi lintas sektor, lintas kementerian ya. Ini kan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ya yang punya wewenang atas Adminduk ini ya. Nah, sebenarnya dari Kemendagri itu sudah memberikan sosialisasi edukasi ke lintas kementerian. Namun rupanya edukasi ini hanya berhenti di tataran pusat dan tidak berjenjang sampai ke bawah ke akar rumput. Nah, ini mungkin yang menyebabkan instansi di bawahnya di tingkat provinsi, kota, kabupaten belum mengenal atau belum tersentuh pengetahuan tentang penghayat kepercayaan. Itu yang mungkin menjadi kendalanya. Menurut aku sih, analisis aku ya, realita di lapangan kenapa masih terkendala dengan proses administrasi karena sosialisasi edukasinya hanya berkisaran di tataran pusat, belum ke tingkat akar rumput di pemerintahannya, sehingga edukasi dan sosialisasi tentang keberadaan penghayat kepercayaan itu hanya diketahui tingkat pusat saja, tingkat kota, kabupaten, provinsi belum mengetahuinya. Ini yang menjadi kendala. Apa tantangan menjadi perempuan dan orang muda penghayat dalam menjaga ya eksistensi teman-teman ini agama lokal di tengah masyarakat kita yang kayak gini gitu? Terutama perempuan sangat terasa sekali ya di era sekarang terutama ya, di mana tidak bisa dipungkiri ya, tata busana itu kebanyakan kalau yang muslim itu sudah perempuan muslim itu kan berhijab. Akan sangat membedakan ketika ada suatu kegiatan atau acara yang melibatkan kami ada di dalamnya, kami merasa menjadi minoritas, sangat menjadi minoritas gitu ketika berada di tengah-tengah yang berhijab, kami sendiri yang tidak berhijab. Itu menjadi tantangan sendiri bagi psikis kami lah, lebih ke psikis kami, mempertahankan budaya kami yang kami dengan cara kami bersanggul, berkebaya, menjadi minoritas di negeri kami sendiri, kami merasanya seperti itu. Kok harus check out pasmina rasanya gitu ya? Tapi nggak perlu banget sebenarnya, tapi karena nggak enak. Sebenarnya tidak masalah dengan itu, cuman mungkin karena terutama aku merasanya karena aku di tengah lautan perempuan berhijab, ada dampak psikisnya itu ke diri aku sendiri gitu. Ketika aku sendiri yang hanya satu orang di antara berjuta lautan orang yang berhijab, aku sendiri yang cuma bersanggul berkebaya, itu ada dampak psikisnya. Nah, itu menjadi tantangan untuk perempuan yang mempertahankan agama lokal. Dan ini pun berimbas ke orang muda ya. Orang muda juga begitu gitu. Ada nggak sih Bu tantangan-tantangan lain yang sampai sekarang juga masih terus diperjuangkan oleh teman-teman penghayat kepercayaan? Ada sekali karena di lingkungan penghayat kepercayaan pun banyak laki-laki penghayat kepercayaan itu masih mengadopsi budaya patriarki. Budaya patriarki itu sangat kental sehingga peran perempuan itu banyak yang terjegal kemudian karena budaya patriarki itu. Padahal kita selalu menunggukan kesetaraan gender ya, kesetaraan peran kan di situ. Banyak para penghayat kepercayaan yang bapak-bapak yang laki-laki itu belum tercerahkan akan hal itu, akan kesetaraan gender gitu. Mereka masih merasa bahwa perempuan itu harus manut sama laki-laki. Nah, sementara di zaman ini, di zaman kesetaraan gender kan sudah tidak ada lagi kata-kata itu harusnya. Karena laki-laki dan perempuan itu setara secara peran sebetulnya. Perempuan pun bisa diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk menambah wawasan, untuk berkegiatan, untuk melakukan aktivitas di luar rumah dan tidak harus selalu melakukan kegiatan domestik di rumahnya gitu. Di seluruh lapisan masyarakat juga budaya patriarki itu masih sangat kental terasa ya. Di saudara-saudara yang muslim juga sepertinya budaya patriarki masih. Dan ini menjadi tantangan bersama, artinya kan buat perempuan di seluruh Indonesia terutama ya, tidak hanya berhenti di penghayat kepercayaan tapi di seluruh Indonesia mengikis budaya patriarki di antara para bapak-bapak dan laki-laki.
penghayat ini kan mungkin banyak orang yang belum tahu gitu ya, banyak dari masyarakat awam yang sebenarnya apa sih value yang mungkin dimiliki oleh teman-teman penghayat gitu, para penghayat kepercayaan yang sebenarnya kadang-kadang di luar itu orang bisa jadi salah kaprah gitu. Value dari penghayat kepercayaan karena kita basis atau basic ajarannya itu udah kearifan lokal. Nah mungkin itu yang jadi value kita. Karena banyak orang yang kemudian masih salah tafsir, kayak kami misal masih melakukan kayak semacam ritual dengan sesajian, itu banyak orang yang menstigma negatif. Padahal kalau kita jelaskan sebetulnya semua macam item sesajian yang ada di setiap upacara-upacara itu bukan dipersembahkan untuk roh siapa atau orang yang sudah meninggal, bukan. Tetapi setiap item itu bisa dijelaskan makna filosofinya yang kemudian bisa dijadikan tuntunan hidup. Nah ini yang kemudian masyarakat umum belum mengerti esensinya di situ. Kalau kita bisa memaknai makna filosofi dari setiap item sesaji itu, kita dalam setiap upacara itu selalu ada nasi tumpeng, atau yang lebih mudah bunga deh, dalam wadah gitu namanya bokor tempatnya itu, atau tempayan diisi air dan bunga. Nah ini maknanya bahwa kita itu dengan sesama manusia tuh harus saling silih wangi, memberi wangi, harus saling menyayangi begitu. Kan kalau orang lain yang tidak mengerti pasti mikirnya oh ini buat mandi kembang tengah malam atau apalah gitu. Ini kan jadi larinya di stigmanya jadi negatif. Padahal kalau kita buka atau kupas makna filosofinya itu, kita dengan sesama manusia itu harus saling menyayangi, harus saling melindungi, saling membantu, sehingga akan silih wangi, silih asah, silih asih, silih asuh seperti itu. Ya, itu tadi adalah berita-berita pekan ini. Ya, akhirnya sampai juga kita di penghujung. Kita ketemu lagi ya pekan depan ya. Sampai jumpa. Dadah.